Salam sepak bola ya. Di video ini gue nggak akan bahas preview tentang final UCL ya, karena itu masih lama. Cuman di sini gue mau akan bikin sedikit skenario ya tentang kemanakah para pelatih top akan berlabuh. Yang pertama, kalau misalkan menurut kabar yang beredar sebelumnya kan Allegri ini calon kandidat kuat pengganti Zidane di Real Madrid. Cuman nyatanya itu nggak terjadi. Kenapa? Allegri sudah sudah lebih dulu untuk tantangan kontrak alias cinta lama bersemi kembali ya kepada Juventus. Nah, Juventus, Pirlo out, Pirlo keluar dan menurut kabar yang beredar mau melatih Sassuolo. Nah, lalu Zidane juga dikonfirmasi akan meninggalkan Real Madrid atau sudah resmi ya meninggalkan Real Madrid untuk musim depan. Jadi musim depan Madrid nggak ditangani lagi oleh Zidane. Nah, lalu yang kedua, mungkin ini bisa jadi efek domino ya. Yang kedua, Conte juga resmi mengundurkan diri dari Inter Milan setelah konon kabarnya ada pemotongan gaji karena Inter ini kan lagi krisis ya, terutama dari Suningnya. Dan Suning ini kan sebelumnya kalau misalkan kalian tahu di Cina mereka punya tim juga, cuman habis juara bangkrut, jadi klubnya bubar. Nah di sini gue rasa Suning nggak mau melakukan yang sama karena ya yang pertama Inter ini juga sudah merupakan klub yang besar ya, turun temurun juga, dan yang kedua mereka juga nggak mau dicap sebagai pemilik yang udah gagal 2 kali punya tim kan, jadi istilahnya nggak mau muka mereka tercoreng. Nah, gantinya Conte siapa? Gantinya Conte, Simone Inzaghi. Sebelumnya kan kalau menurut kabar yang beredar si kalau nggak salah lebih condong ke Zidane ya untuk Inter Milan. Cuman katanya menurut yang beredar dan sudah resmi juga bahwa dikonfirmasi bahwa Simone Inzaghi lah yang resmi menangani Inter untuk musim depan karena gajinya lebih murah dan juga kualitasnya kan nggak jelek-jelek banget juga untuk pelatih ini ya. Dia bisa bawa Lazio, istilahnya mampu lumayan perform lah untuk tim sekelas Lazio, karena Lazio kan juga lu lihat nggak ada bintangnya sama sekali kan. Nah, lalu siapakah pelatih yang akan cocok untuk menangani Inter atau Madrid? Bukan Inter, siapa untuk menangani Madrid? Nah, Madrid, Zidane ini keluar dalam artian kalau feeling gua dia akan ambil rehat dulu setahun dan dia akan melihat dulu tim mana yang akan cocok untuk ditangani. Dan feeling gue dia akan lebih memilih untuk ke timnas Perancis. Kenapa? Perancis sudah terlalu lama ditangani oleh Deschamps, jadi istilahnya ya udah semuanya udah dapat kecuali Euro ya. Dan kalau feeling gue Euro Perancis tahun ini bisa dapat, feeling gue Deschamps akan mengundurkan diri. Kenapa? Karena sepanjang sejarah pelatih yang sudah terlalu lama menangani timnas ujung-ujungnya ngedrop juga. Contohnya banyak. Yang terbaru aja ada kan Jerman. Nah di sini kandidat kuat penggantinya si Deschamps siapa ya? Kandidat kuat penggantinya ya Zidane. Kenapa? Pertama, dia orang Perancis. Kedua, dia punya track record yang bagus sebagai pemain. Yang ketiga, di Prancis sudah banyak talenta yang sudah matang. Jadi istilahnya Zidane ini kan spesialis pelatih yang cocok dengan pemain bintang ya. Jadi istilahnya bukan tipikal dia pemain cocok dengan pemain muda, tapi istilahnya lebih nyaman bekerja sama dengan pemain bintang, dan itu dia sudah buktikan bersama Real Madrid ketika memenangi 3 gelar beruntun Liga Champions. Bedanya Madrid dulu dengan sekarang, dulu lebih banyak bintang. Sekarang kan bintangnya tinggal sedikit, jadi istilahnya dia kurang bisa untuk bekerja sama. Sedangkan dengan pemain bintang yang sudah jadi dan full, Zidane ini lebih cocok. Dan di Perancis, bintangnya ada banyak, ada yang udah jadi. Ada Pogba, ada Mbappe, belum lagi ada backnya tuh ada si Lucas Hernandez, segala macam, ada banyak lah. Jadi istilahnya Zidane ini nggak terlalu ambil pusing untuk talentanya, belum lagi talenta muda kan, ada banyak juga. Jadi istilahnya feeling gue Zidane akan lebih condong ke timnas Perancis. Nah, siapakah yang mau menangani Real Madrid? Nah, ini bisa jadi tanda tanya. Mungkin ya Raul. Kaget kan? Raul. Kenapa? Ya karena kedekatan emosional yang cukup dekat juga antara
Perez dengan Raul ya, walaupun sempat terjadi friksi ketika di penghujung karirnya Raul diperlakukan tidak bagus dengan dengan apa namanya, dengan dalam istilah tanda kutip sengaja dilego ke Schalke ya, karena Madrid udah nggak memakai dia. Cuman kan ya namanya legend, otomatis istilahnya masih ada keterikatan emosional lah. Dan kalau nggak salah kan Raul juga sempat menuntut ilmu juga kan untuk kepelatihan di Madrid. Nah, cuman di sini yang jadi permasalahan adalah berapa banyak mantan pemain yang sukses menjadi pelatih. Mantan pemain besar loh ya. Berapa? Lebih dari 5? Enggak. Lu nggak bisa dalam apa? Lu nggak bisa dengan mudah membalikan telapak tangan dengan menciptakan pelatih yang bagus, karena di sini Raul ini belum punya track record, yang pertama. Yang kedua, apakah Raul bisa untuk mengatasi tekanan Madrid yang setiap musim harus minimal trofi Liga Champions, trofi La Liga? Kalau orang bilang dulu Pep bisa bla 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 di Barca, ya di Barca kan kulturnya beda. Kultur La Masia dibawa ke Barca senior, jadi istilahnya nggak terlalu banyak beban. Sedangkan di Madrid kulturnya berbeda. Madrid, Galacticos luar masuk ke dalam, dan lu harus bisa meramu Galacticos itu menjadi suatu tim. Nah, inilah yang feeling gua Raul berat. Pertama, ya kalau misalkan untuk ruang ganti dia pasti dapet lah, karena pemain muda melihat legend pasti bisa. Cuman di sini bagaimana dia mengatasi ketika terjadi friksi di ruang ganti, ini yang berat. Yang pertama, dia nggak punya pengalaman menangani tim besar sebagai pelatih kepala loh ya. Yang kedua apa namanya? Dia juga belum pernah mengatasi untuk pressure yang besar. Jadi istilahnya ya cukup berat lah untuk Raul, untuk nama pertama. Yang kedua, bisa juga sih siapa namanya? Conte. Cuman Conte ini persepsinya dikit ya. Peluangnya nggak nyampe 5% lah istilahnya. Kenapa? Karena track record dia terbukti di Liga Champions gagal, walaupun di Liga domestik dia bagus. Cuman dari segi taktik ya gitu-gitu aja. Dan Madrid feeling gue nggak akan mau cukup puas dengan Liga domestik, dan feeling gue Conte nggak akan masuk. Yang ketiga, Desam ini kan setelah Euro masih tanda tanya tuh apakah dia mau perpanjang atau enggak, dan feeling gue udah terlalu lama. Ketika lu sudah terlalu lama menangani timnas, yang akan terjadi adalah penurunan performa. Nah, di sini akan terjadi perjudian apakah Desam mau perpanjang kontrak atau enggak. Dan kalau misalkan Desam nggak mau perpanjang kontrak, dia akan ke Madrid. Itu yang akan terjadi. Dan feeling gue Desam ke Madrid akan lebih cocok. Walaupun dari segi bahasa nggak, istilahnya masih belum semenyambung kayak Raul lah. Cuman bedanya Desam sudah punya pengalaman melatih di timnas Prancis, di klub Marseille. Istilahnya dia sudah biasa menangani pemain-pemain yang berperilaku bintang dan dibebani target yang besar. Prancis bisa juara dunia kan? Oke, sekian dulu.